Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Om Joy, tentunya di channel Naila Transindo Garden. Apa kabar teman-teman Naila Transindo Garden hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan Om Joy sendiri dalam keadaan sehat berkat doa teman-teman. Dan kali ini Om Joy menuju Bandara Soekarno-Hatta dalam rangka penjemputan seorang petani anggur. Siapakah dia? Ayo simak videonya. Nanti kita gali-gali ilmunya tentang anggur. Nah, teman-teman, kalau panjang videonya jangan di skip ya. Pokoknya Om Joy nggak bisa jawab kalau tanya-tanya di channel. Pertanyaannya teman-teman itu pasti ada di dalam pembicaraan antara petani anggur Thailand dengan Om Joy nantinya. Makanya kalau penting bagi teman-teman ilmu anggur, ayo simak terus videonya. Careful with your pretty eyes and run with me, you're young. Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. Cause honestly, let's hold our breath, this is so real. Just you and me, let's escape, girl, tonight. Harus dipahami, anggur itu bukan dari negara tropis. Itu pertama kali ya. Nah, terus anggur itu menanamnya itu kita harus mengerti. Kalau di Thailand bilangnya itu din, ded, dog. Jadi din itu tanah, ded itu sinar matahari, dog itu bunga. Jadi kalau tanahnya baik, sinar matahari cukup, pasti keluar bunga. Tiga kuncinya itu nanti ding, deng, dan dong. Kalau pas Thailandnya ya, Dog. Din, oh Din. ded, Dek. ded, dep, ded, dog, Dog. dog. dong. Nah, jadi tanah, sinar matahari, buah atau bunga. Kalau untuk sinar matahari ada batas minimal? Oh, tidak ada batas, tidak ada batas, 4 jam, 3 jam boleh? tidak ada batas. Jadi lebih banyak lebih baik. Oh begitu. Oh, walaupun misalkan kita cuma mendapatkan sinar matahari 4 jam, 5 jam, itu masih bisa tumbuh Masih. dan bisa Masih berbuah. bisa Bu. Bisa. Tapi bisa maksimal atau tidak. Maksimal atau tidak, lebih banyak lebih bagus. Bisa. Terus yang pertama setelah itu harus buat bedengan. Bedengan. Tanah ya, fungsi Iya. nanti buat apa, Bu? Jadi anggur tidak suka tanah yang terendam sama air. Oke. Jadi jangan mencari alasan ini tidak tahan, ini tidak tahan sama air, itu bukan masalah sebenarnya ya. Jadi saya kemarin Mas Agus yang Mas Iwan yang dari Malang, dia bilang punya dia mati 100 pohon ya. Itu saya tanya mengapa itu mati, karena tidak ada drainase. Saya tanya bagaimana cara nanam, itu dia bilang dibuat lubang terus tanam. Waktu siram air Tidak meresap. tidak meresap. Dia bilang 100 pohon itu mati semua. Masalahnya gini Bu, kadang ada permukaan air rendah dan tinggi gitu. Kalau di tempat saya, kalau buat bedengan agak susah, tapi kita buat parit ya, Bak tanam. parit, bukan bak tanam, parit, Oh, parit di sekitar. Tapi kan full, jadi gini, di atas udah full GH, cuman kalau pas musim hujan itu air naik, Air tanah naik ya. air tanah naik. Itu kan otomatis kita harus buat drainase di sana. Tapi untuk penanaman itu bedengan itu penting sekali. Gitu. Jadi kalau orang Thailand bilangnya itu kedong tahu itu apa ya? Kira-kira seperti kura-kura itu ya, belakang kura-kura itu ya. Burung Oh. Ya. Harus seperti Ya, itu. melendung, Pak. Harus seperti itu. Ya, berarti kita dia melendung. 40 senti. Kiri kanan kita bikin parit. Belenduk. Iya. minimal
30 cm. 30 cm. 30 cm. Maksimal, masih ada batas maksimal ya. 30 cm. Ketinggiannya itu sendiri 30 cm. Gila, gila, Pak. Sebab akar anggur juga yang kan dia bukan akar tunjang ya, dia Iya, kan akar yang akar, ya, iya. benar. Jadi kedalaman tidak lebih dari 50 cm. Berarti lebarnya pun ada berapa meter? Bedengan itu sebaiknya lebarnya itu 2 meter ya. 2 meter. Bedengan lebarnya 20 meter dan tingginya 30 Hah? cm. 20 meter? 20 meter, sorry 2 meter. Kalau 2 meter berarti 1 meter dari pohon ya? kanan gitu. Kanan kiri. Kiri, kanan. Benar. Nah kalau untuk medianya sendiri, Tanah biasanya ya, tanah, sekam, boleh sekam bakar, sekam mentah ya, karena sekam Ya. bakar mahal, terus kompos, kotoran hewan. itu aja. Iya, itu Diaduk, saja. dijadikan bedengan. Iya. Jadi bedengan. Tapi dicampur ya, bukannya ini ya, terus dibiarkan kira-kira 1 Perbandingan bulan. satu-satu. Kalau misal yang dikasih Ya, perbandingannya. kalau misal yang dikasih tadi campuran tadi cuma di area tanamnya gimana? Boleh. Boleh ya. Boleh. Nanti Ya. akar cari sendiri kali ya. Boleh. gitu. Tapi kalau itu sebaiknya Semua. 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 Benar. Tapi kalau di Thailand sendiri Bu, ada nggak sih menggunakan agen hayati? Kayak di kita kan lagi rame nih, mycorrhiza, trichoderma dan sebagainya. Kalau di Thailand pakai Oh. semacam itu nggak untuk media tanam? Itu makanan utama. Itu makanan utama. Oh gitu. Nah, trichoderma itu disiram di tanah itu memang harus, Harus wajib. memang harus. Jadi aplikasinya sewaktu tanam ya Bu ya? Iya. Apa pasca tanam? Selesai tanam siram Trichoderma 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Jadi kalau dia sudah itu kuat, boleh 1 bulan sekali. Oh gitu. Rutin. Nah itu untuk trichoderma ada nggak semacam bakteri kayak gitu yang Thailand pakai, yang Indonesia itu nggak pakai gitu? Ini kita beli jadi ini universitas yang buat. Oh universitas. Kandungannya? Kandungannya Tapi kalau bahannya trichoderma harusnya trichoderma bisa dikembangin sendiri, diperbanyak lah. Berbanyak bisa. Bisa trichoderma. Kalau di kita trichoderma itu mahal Bu, jadi itu kayaknya berapa 250 gram itu kayaknya 35.000, bentuknya serbu. itu boleh dikembangkan lagi kan. Bisa. Tapi ini bentuk cair yang sudah liquid yang sudah Ya, jadi. jadi ya. Nggak, maksud saya gini Oman, jadi di Thailand itu selain trichoderma ada lah nggak gitu kan? Semacam Ada lagi kayak nggak? mycorrhiza atau yang lainnya gitu yang dipakai gitu? Tidak ya. Tidak ada, Cuma trichoderma itu aja aja. ya? Iya. Yang paling penting itu asam umat Oh tidak. tidak pakai. Nggak pakai asam fumat. Nah kalau juga enggak ya? apa? Itu pertanyaan terlalu clear. Mycorrhiza. Jadi di situ itu mereka tidak membuat susah. Oke. Tidak membuat susah. Bagaimanapun anggur itu kalau memang makanannya cukup di tanah ya, dari tanah dia cukup, dia akan sehat, dia juga akan keluar buah. Tandanya dia sudah cukup nutrisi gimana? Misalkan gini Bu, kita kan tadi tanam tapi tanpa trichoderma sudah bagus. Sebaiknya ya itu juga Untuk mencegah. Jadi di sana tidak ada istilah mengobati ya. Oh gitu Oh, ya. semuanya mencegah. Semuanya mencegah. Iya, baik. Jadi kalau dipakai 10 cc obat-obatan, kita cuma pakainya 5 cc. Setengahnya untuk pencegahan. Terus kita Oke, juga berarti gitu. Jadi opsional tapi yang kalau dipakai lebih bagus gitu Betul. ya. iya, benar. Oke. Nah terus ini di sini kan kebanyakan media tanam itu pakai humus bambu. Iya. Nah, sedangkan Bagus. humus bambu itu sendiri bisa buat nanti Trichoderma. spora trichoderma. Bisa. Apa di sana pakai nggak itu? Pakai Humus semua. bambu juga pakai? Nah, Humus bambu pakai? pakai. Kita pakai kalau di sini mungkin daun apa ya? Yang bunganya merah jambu kecil-kecil ya. Apa ya? Pokoknya besar sekali itu ya. Oh, kalau musim tertentu daunnya rontok keluar bunga doang gitu ya, Bu? Bunga aja. Oh, itu yang apa diambil ya? apanya, Bu? Daunnya. Daun. Oh, daunnya. Kan Sama anggaran topsoilnya rontok kali ya? ya. Kayak Daun apa? Daunnya tidak besar ya, Akasia. kecil-kecil ya. Kayak Bukan mirip daun akasia. akasia. Akasia itu jangan ya. oh gitu, bukan. Jangan, tidak bisa. Iya. Tidak bagus. Saya tak paham, cuman jelasinnya Agak tahu. susah. Itu di Surabaya banyak itu. Kalau daun kecil-kecil ya itu masih ya keluarganya sama teh
Teh Cina itu kali. Bener, Teh Cina. Bukan ya. Apakah itu, bomba? Kalau orang Thailand bilangnya samca ya itu. Tapi Susah lah Bang Aris. banyak di Susah, daerah kita iya. banyak, tapi saya tidak tahu namanya. Oh, di daerah kita banyak opsional Banyak aja. Indonesia Di Indonesia banyak. Tapi apa namanya daun-daun yang kering yang lain juga boleh ya, kecuali Daun akasia ya. apa namanya itu Camellia akasia. Jadi Saya- dia saya- ada seperti banyak asam mungkin Oh, ya. betul, asam. Ini Kalau enggak keluarga Pikus gimana? yang paling banyak ini Bang. Yang paling banyak saya lihat itu padi ya, rumput padi ya. Jerami. Jerami. Jerami juga boleh. Boleh ya. Bang bagus. Oh gitu. Terus Jadi- lanjut aja Bang. Ya, Lanjut ya. Selanjutnya setelah tanam kan nyampe masa vegetatif ya Bu ya berarti ya. Tapi maaf. Sebelum itu lebih baik kita lebih jelas ke media tanam dulu nih. Tadi media tanam karena kan sayang banget nih kalau Bu Badriah kita ada pertanyaan kelewat. Media tanam tuh Bu Badriah tuh menggunakan fermentasi nggak gitu di sana? 1 bulan. Ya 1 bulan. Tadi 1 bulan. Oh, 1 bulan. Jadi Iya. dia 1 bulan. Kan mau record nih, jadi biar jelas aja kita. Oh gitu. Jadi media tanamnya tadi ada kata Bu Badariah tadi di situ didiamin 1 bulan. Ketika media udah nggak panas lagi, nanti baru tanam. Pakai starter nggak? Nggak apa didiamin aja gitu? Starter Tidak. di komposer, Ada komposer. ukuran pH ya. Kita punya pH ya. Oh, pH. pH. pH tanah. Itu bahasa Inggris. Ya. Iya. Jadi itu air juga diukur ya. Iya. Oh gitu. Kalau tanah kira-kira 5,5 ya sampai dengan 6,5 kan masih normal untuk Masih, minum. iya, Terus airnya itu harus basah ya. Jadi tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Gitu. pH air. Ya ya. Berarti di atas 7. 7 kayaknya ya. Atau 6? 7 6 ke 7. Bu? antara 6 sampai 8 ya. 6 sampai 8 ya. Itu normal. Ya normal. Normal ya. Itu air. Oh gitu. Saya pikir masalah tanah Indonesia jauh lebih baik dari Thailand ya. Tanahnya Indonesia itu lebih baik ya. Mungkin tak masalah, tapi masalahnya mungkin teknik. Teknik. Tekniknya. Saya lihat itu teknik. Semua kalau sudah tanam bisa hidup itu oke. Di tanah tidak masalah. Jadi cuma teknik pemupukan, teknik pemeliharaan batang begitu ya. Jadi standar penanaman anggur di Thailand ini menurut penelitian dataran tinggi di situ satu pohon itu membutuhkan 18 meter persegi. Iya. Artinya Jarak antara jarak tanam itu 3 meter. 3 meter, oke. Terus jarak antar barisan itu 6 meter. Oh, jarak antar barisnya 3 meter itu berarti jarak tanah. Tapi berarti bentuknya kan gini ya. Tiki. Ti itu berarti 3 ke sini, 3 ke sini dong. Oh, tidak. Gimana? Begitu. 3 kali 6. 3 kali. Ya, 3 kali 6 meter. Jadi untuk Oh, begini kali. pemula, Begini kali ya. Ini pohon. aha, Ini primer, sekunder. Ke sini berarti 1,5. Ini 1,5 begitu oh, maksudnya. tidak bisa. Juga. Ini pendek. 3 meter. Ini 3 meter. Nah, Di sini ke sini 2 meter 4. Ini kan tadi 240, sini 240 atau di sini Iya, 120, sini 120. 120. Oh, 120. Itu standar ya, 120 cm atau 15 helai daun. 15 Tidak helai boleh daun. lebih dari itu. Kalau terlalu panjang sampai 150 cm, waktu pruning musim hujan itu terlalu panjang. Terlalu panjang. Jadi makanan di ujung. Kalau kita potong pendek dia tidak keluar bunga. Oh, Oh, ini iya. sering banyak dialami Terus sama terus teman-teman. gini Bu, apa namanya? Kalau misalkan saya lihat di Thailand di kebunnya Ibu itu tunas air ya atau tunas anak tiri itu nggak dipelihara ya Bu Oh, ya? dibuang semua. Dibuang itu tidak ya? perlu. Tapi kalau nanti apa namanya dibatasin 15 daun atau 120 cm, nanti bat paling ujung pecah gimana itu? Ada tekniknya supaya tidak pecah. Gimana ya? Nah, ini Bayar. baru ini penting nih. Bayar. Ya kan kita tahu. Ini Jadi untuk pemula ya, ini yang diteliti ya. pemula. Ya. Nah, Kita pemula, Bu. nah, ini yang diteliti di situ itu semua bentuk T. Semua Jadi bentuk T. bentuk para di atas. Nah, Parah ya? Parah. Oke. Bukan teralis. bukan. Teralis juga boleh, tapi harus ada ukuran biar sinar matahari masuk banyak. Terus Di sini bagaimana? sudah ada ketinggiannya, Mhm. Oh, ketinggian gitu. untuk ketinggian.
Ketinggian ya. 180 ya. Standar ya. Standar 180. Ke sini itu paling sedikit 3 meter, ini juga 3 meter jadi 6 meter. 6 meter. Nah ini paling panjang biasanya cuma 125 cm, 125. tidak boleh lebih. Jadi buah jadi sini semua. 125 tambah 125 berarti 2 meter setengah ya. Jaraknya betul ke sekunder. 125 Berarti cm itu pemangkasannya apa waktu Axle brake, Axle brake 15 daun. Jangan lebih dari 15 Tersiernya, daun. Mang. tapi 120 cm dengan standar. apa tadi jawabannya dengan cara ini biar nggak pecah Bu? Apa ya? Kenapa? Tekniknya. Tekniknya? Itu nanti ya. Oh, itu Nanti Sabar. Sabar. Kamu ini Itu Sabar nih. Saya pecah mulu soalnya Bu. Terus pecah. itu melangkah ke depannya. Oh, gitu. Terus pemeliharaan batang. ya. Biar apa namanya kinnya keluar ya. Ini kan kalau kordon ya ada Iya. banyak jenisnya, ada banyak bentuk. Tapi ini yang paling Ini, mudah untuk pemula ya. Iya. Bener-bener. Kebanyakan orang Indonesia saya pikir mereka salah paham. Iya. Jadi mereka pelihara kordon itu pendek, tapi kinnya panjang. Iya. Tersiernya. Ya. Tersiernya panjang. Ken itu Iya. tersier. Ken. Jadi mereka Cane. makanan terlalu banyak di sini, tapi ada di ujung. Waktu dipotong itu tidak keluar. Yang betul Itu yang terjadi. Kordonnya yang panjang. Kordon Kordonnya yang yang panjang banyak. itu paling pendek 3 meter kanan, 3 meter kiri. Paling pendek. Sekunder. minimal. Ya, Sekundernya. minimal. Minimal. Jadi nutrisinya yang ngumpul di sekunder. Iya. Jadi panjang kiri kanan total 6 meter. 6 meter. Yang murah kan? Kalau sudah buat seperti itu, satu pohon bisa dapat 40 kilo. 40 kilo. Saya ada fotonya Itu di usia berapa, Bu? Di usia berapa? Satu Usia. pohon bisa dapat 40 Dua kilo itu? tahun ke atas. Oh, 2 tahun ke atas ya. Padahal mulai Padahal di kita Bu, 2 tahun ke atas itu ada yang bilang udah mulai drop. Itu dia bilang ke saya usia 2 tahun hancur semua. Beri kecil, dipupuk nggak bisa buah kayak yang dulu waktu pertama kali gitu Itu loh. masalahnya mereka ambil buah umur muda. Umur muda ya. Buru-buru. Itu masalahnya. Jadi tanam umur 5 bulan kan akar juga cuma kira-kira berapa senti dari pohon. Oh, Sudah gitu. dipaksa untuk memelihara anak. Oh gitu. Jadi makanan juga tidak cukup, pokok juga tidak kuat. Jadi minimal berapa usia? Jadi layaknya Satu tahun. satu tahun Satu tahun ke minimal. atas. Nggak boleh buru-buru Di dong. Jepang sendiri mereka ambil buah itu umur 3 tahun ke atas, tidak ada yang 3 tahun ke bawah. Terus kordon ini Bu, kalau nggak dibagi dua begini, kalau panjangnya sebelah 6 Boleh? boleh. Kalau 3 nggak boleh. 3 nggak boleh. Iya. Ya maksud saya kan yang Jadi begini bentuk- kadang-kadang bentuk- teknik kan bentuk- susah. Nah, Susah teknik ini kan. Jadi Bentuk kebanyakan L, orang bentuk L terbalik ya. kalau kita kan L, Iya. kebanyakan. Bisa. Kalau teknik ibu ini kan T. Nah, gimana kalau dijadiin L? Kalau ke kebun saya bisa lihat 4. 4. Ada bentuk tralis ya, Ya. ini T di atas, Ya. terus H, terus L terbalik. Oh. Kita L, buat seperti itu karena H to memang H. H to H. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting kita ini. Jadi kami Iya, buat iya, seperti nih, itu karena Melayu nih. kami mengajari petani di situ ya. Gitu. Oke. Terus gitu. Paling berarti ini begitu dia lebih dari 120 pangkas. Saya beri. terus cara pemeliharaan ya. Ini kalau ini apa gordonnya panjangnya sudah lebih ke sini ya. Ini Kak, ini harus dipotong 30 cm dari apa namanya tuh dari Dari kordon. bukan Dari UV. para ya Dari ya ya para-para. ya 30 cm dari atas kalau sudah bukan dari atap ya, bukan Dari dari para-para, tempat para-para. para-para ya. Dari para-para. Harus dipotong 30 cm ke bawah. Primernya. Primernya. Hah? Batang utama, batang Iya, Batang iya, utama, iya, iya. batang Jadi- utama, jadi batang dia utama. akan pecah ke kiri ke kanan ya, yang 30 cm. Nah, terus dia ke sini. Oh. Kalau ininya kinnya Oke. tidak pecah, setiap 50 cm harus di break. Di break. 50 Ya. cm. Dipotong kira-kira 1 cm saja itu apa namanya Ujung. tunas. Ujungnya. ujung tunas. Iya iya iya. Ujung Biar tunas. makanan tidak pergi ke sini, biar ini kinnya pecah. Oh. Jadi Saya ulang. Jadi sebelum dia naik para-para 30 cm harus dipangkas. Ya, Dia benar. biar dia keluar. Biar dia siapa? Sekundernya. Biar keluar. Sekundernya ya, Biar bilang dia keluar dua. sekundernya. Tapi kalau nanti ada yang lain dipangkas.
tidak. Sekunder itu biasanya dia akan pergi terus ya, biasanya Betul, cepat ya. betul. Nah, terus yang ininya keluar, kalau keluar tidak bersamaan. Ken-nya Ya, ya. Kalau ini Jarang yang sih yang keluar keluar panjang, bersamaan terus di ya. sini tidak keluar, gitu ya. Tapi ini, ketinggalan. ya ketinggalan. Jadi ini harus dipotong biar makanannya tidak ke sini, tapi ke sini. Iya, iya. Nah, Mengerti. terus kalau ini tersier ya orang sini. Tersier, orang sini. Kalau tersiernya itu yang ini panjangnya sudah lebih dari 30 cm, tapi di sini masih belum sampai 20 cm. Ini juga harus di break setiap 30 cm. Oh, dari awal harus di break. Break semua tidak boleh lebih dari 30 cm. Jadi kalau ini sudah sampai 3 meter, ini sudah sampai 3 meter, terus ini sudah mulai keluar sama, itu baru boleh dilepaskan. Oh, jadi jangan menunggu sampai 120 cm atau 15 tahun baru di break. No, Jadi tidak. ini harus capek Tidak. 3 meter dulu baru lepas dari 30 cm. Benar. Oh gitu, itu bagus tuh. Saya jawaban ini, saya kan dulu sempat catat Bu, cuman yang bagian ini belum jelas. Jadi setelah dia ini sampai, terus ini sudah pecah semua, kita boleh lepas ya. Lepas. Tapi harus dilihat mana yang pergi, Iya. mana yang Biasanya ada yang vigor, ada yang ya kurang. ya benar-benar. Vigor pasti di ujung Aliran Ibu ya. nutrisinya kelihatan. Yang vigor Iya. pasti di ujung. Nah, itu yang di ujung juga harus dipotong. Dipotong. Jadi biar makanannya ke Supaya sini. yang baru balik ke belakang. Benar. Ibu kalau mau minum dulu nggak apa-apa juga. Iya. Nggak apa. Saya dari kita ini kok minum juga tadi. Itu masalah ini mungkin bisa dimengerti ya, karena tadi mengerti ya. Betul. Mengerti Bu? Saya belum Bu. Nanti tak jelasin. Nah, Ya kan itu kan. boleh, boleh. Tapi kan di situ kan ada tunas air. Itu yang dilanjutin itu tunas airnya apa si mata bannya yang pecah? Yang di Tersier, yang 30, yang di yang di can. can, Tersier. tersier Kita kan 30 potong, cm ya. supaya yang ketinggalan itu mengejar. Lagi Ini dia. kan pasti numbuh lagi. Yang numbuh itu si tunas airnya apa? Bannya yang pecah. Yang buat can terusan. Yang kan terusan suhunya itu. Biasanya yang Nah, Karena kalau tidak dibuka bau. maskernya lebih. Jadi kalau nggak kedengaran ngomong dengan gerak-gerik mulutnya orang mengerti di Indonesia, Bu. Kita sudah vaksin 3 kali Kak Bu. Ya, udah aman kok. Udah aman. Udah aman. Udah sinak Bu. aman. Mungkin Oke. Nah, dia. Nah, sip. Begini ya, ini kan bedengannya. Bedengan. Ya bedengan ya. Tidak bagus, itu tidak apa ya. Jadi Tidak dia apa, yang penting Yang penting bisa mengerti. Nah, ini setiap 50 cm ya. Ini 50 cm. Terus ini setiap 30 cm. Tidak boleh lebih dari situ kalau ini belum sampai 3 meter ya. Paham kan ya? Nah, terus waktu break itu biasanya ini daun kan di ketiak daun itu memang sudah ada tunas ya. Iya. Tunas air. Oh, itu yang saya Nah, jadi kita potong sampai di tunas air itu jangan sampai dia Tumbuh lagi. kena ya. Jadi Oh, biarkan dia tunas air ini yang keluar, terus kita potong di sini. Jadi biasanya itu kan kira-kira 1 cm ya. Oh gitu. Iya. Ini berarti daun pertama. Enggak, itu tunas air. Tunas air. Jadi air. kalau Dipotes. Enggak dipotes, enggak bukan dipotong. bukan. Tersiernya yang dipotong, jadi tunas airnya yang jalan. Gitu. Oh, jadi tunas air yang jalan. Iya. Yang- Iya. Ya, ya yang benar-benar. sini, Tapi Ya. tunas air yang ada di bawahnya harus dibuang semua ya. Tidak ada yang tersisa. Oh gitu. Sebab dia mengambil makanan. Berarti Tapi tunas ini kan karena ini belum sampai 3 meter, jadi ini Harus dipotong terus. potong Dipotong terus. terus. Benar. Dipotong terus. Setiap 30 cm. Jangan Setiap- lebih. Kalau yang pembentukan apa? Tersier. Setiap 50 cm. potong. Ya, potong. kalau Kalau tidak serentak. kalau tidak serentak. Tapi kalau dia tumbuh serentak kan ada banyak jenis yang tumbuhnya hampir bersamaan Iya. ya. Iya. Terus ada banyak jenis yang tidak sama ya. Iya. Kita terusin aja gitu. kita juga harus belajar di situ ya. Jadi bukannya mengambil ini terus itu tidak bisa. Beda-beda berarti ya. Nah, Karakternya. jadi ini setelah cukup sampai 3 meter ini baru dilepas. Tapi untuk sain masker paling sedikit ke sini itu 6 meter. long lagi. Ya. Lebih long ya. Sekundernya. Saya Ya. lihat di ininya emang panjang banget, Pak. Panjang banget. Kanan kiri 6. Yang terjadi di Indonesia tuh bukan Kan- begitu. Kanannya 6 meter, kirinya Hah? 6 meter. Jadi satu pohon Yang itu terjadi minimal 12 yang meter. terjadi di Indonesia itu Maaf, Bu. Itu kenapa harus kalau ini double garden ya.
Double ya. Ya. Yang terjadi di tempat kita Sebentar. ini bukan 3. Justru kadang semeter udah dipotong. Karena Ya, ya, dia ya. berpendapat Pengen pengen cepat tua. membesarkan batangnya. Sebenarnya tidak. Sebenarnya kalau lebih banyak daun di atas, batang lebih besar gitu ya Bu ya. Benar. Oh, Benar. Terkadang di Indonesia itu begini Bu, banyak yang membiarkan liar, tapi ada yang terbukti Liar pohonnya bisa besar. Liar tuh Dibiarkan liar tumbuh gitu. Jadi setelah umur 1 tahun, dia memotong pembuahan itu tetap di antara hijau dan coklat. Nah, setelah pembuahan pertama, barulah dia melakukan pembentukan tersier dengan pangkas Pondesen Bruning namanya di sini ya. Nah, begitu. Tapi kajian ini dari mana asalnya nggak tahu. Kita kan mengikuti yang sudah begitu. Kalau ibu ini kan ada basicnya. Nah, ada basicnya. Kalau ini yang saya jelaskan ini sudah diteliti 50 tahun ya. Nah, seperti saya bilang awal tadi kan, kami di Indonesia ini patokan pertama itu nggak ada. Siapa sih yang kami ikutin? Ya panutannya itu nggak ada. Ya nggak ada panutan Bu. Jadi skala produksi kita di sini belum ada mana ya yang selebar begitu. Ada mungkin cuman belum profesional. Iya. Saya kaget nyampe Saint Muscat 6 meter tadi. Nah itu dia 6 tambah 6 12 loh. 12 meter, tapi yang bentuk X saya 12. pelihara itu 24 meter ya. Yang buah pertama itu satu pohon 50 sampai 70 tangkai ya. Umur 10 bulan. Berapa kilo total panennya? 500 kilo. Kalau dengan pohon yang segitu Om An, saya yakin. Karena kalau 6 meter ke sini, 6 meter ke sini, saya yakin pohonnya kalau di umur 1 tahun tuh bisa segini. Benar, Bu? Benar. Di daerah tropis Saint Muscat itu tumbuh cepat sekali. Kak, umur di sini di kita 1 tahun, tapi di Jepang memerlukan waktu 3 tahun. Perbandingan kan di sono ada. Saint Muscat ini termasuk ini ya, vigor ya. Jadi Ya, kita itu benar. penyinaran sepanjang tahun dengan yang ada musim dormannya itu, musim dingin itu, kita sebenarnya lebih diuntungkan atau dirugikan ya Bu ya? Lebih diuntungkan sih. Mereka bisa panen cuma 1 tahun sekali ya. Kita bisa panen 2 tahun. Dua kali setahun. Tapi kan syaratnya harus greenhouse. Benar. Sebenarnya jadi kendala teman-teman pengangguran itu adalah menumbuhkan tersier secara serempak. Makanya kadang cuman ngebatasin 2 meter, 1 meter karena memang agak sulit tuh menumbuhkan serempak. Ya mungkin salah satu tekniknya tadi adalah 50 setiap cm. 30 cm dipotong dan 50 cm Jadi dipotong. pembentukan tersier nggak perlu dari berat begitu. Tunas air. Berarti ya Bu ya. Langsung dari sebenarnya tunas air atau tunas lateral yang benar tuh? Samaan. Sama aja. Karena di Indonesia itu udah terbiasa nyebut tunas air. Ya benar, tapi sebenarnya itu bat sama tunas air itu sama saja. Ya. Jadi ada yang dia kan biasanya ada 2 ya, ada yang Gede. ada yang bentuk bawa bunga, ada Ya. yang bawa daun. Hmm. Kalau yang bawa daun biasanya kurus, kalau yang bawa bunga biasanya gemuk ya. Ciri-cirinya dari batnya. Iya benar. Kalau yang bawa daun biasanya dia runcing begini, tapi kalau dia bawa bunga dia seperti ini. Dia gendut. Nah itu yang disebut dengan bat generatif dan vegetatif kalau teman-teman di sini bilang. Gitu. Ya, kalau di sana semuanya dibilang bat saja. Kita- Tapi kalau misalkan kita pemangkasan dengan model Saint Muscat, pemangkasan di berapa mata bat nih misalkan? Nah, itu Nanti ya. Oh, itu nanti ya? Nanti. Oh, iya. Kalau cak. Sabar. Nggak sabar. 30 cm, ya kan Bu? Nanti kita sambil nunggu di sini nyampe 30 cm. Ini kan udah keburu tumbuh dulu nih. Nah, nanti yang tumbuh kan tadi tunas air ya? Ya. Tunas air kan harus dihilangkan atau gimana? Yang belakangnya. Yang belakangnya. Dihilangkan. Yang depannya enggak. Yang depan Depan betapa panjang sesuai dengan ukuran yang lanjutkan. Iya, jadi ini Lanjut. Katanya tadi kalau belum 3 meter belum dilepas 30 cm-nya. Kita harus potong terus. Oh, potong terus. Potong itu bukan berarti banyak ya. Kira-kira Oh, yang penting Potes. tunas aktif. Yang penting ujungnya. Oh, Iya. ujung banget. Ujung banget 1 cm. Artinya kan Ini kan cuma 30 cm. Iya. Oh, potes doang, Iya. tapi yang ujung, tapi yang di bawahnya habisin semua. Iya, Oh. itu tunas airnya sih, tapi jangan kena Ya, berarti- mata tunas ya, jangan kena bat ya. Oh, enggak. Kan itu ada batnya ya. Iya. Kalau Berarti pakai gunting yang lain tidak boleh. Itu tekniknya Harus ya pakai buat penahan bat dengan pecah Bu. Harus pakai tangan.
pakai tangan. Iya. Pakai gunting itu tangkainya itu masih tertinggal di situ. Tapi kalau kita pakai tangan, ini kan ketika daun, ya dia tidak akan tertinggal. Jadi mata tunas yang ditinggal di sini dia akan membesar. Iya, jadi kayak itu grab. Ya benar. Pangkal. Ya. Kalau pakai gunting kan tidak bisa ya. Banyak Nah, pangkal hipotesis. Disembret Ya, selanjutnya ya. lanjut Bu. Nah, selanjutnya itu masalah daun ya. Daun itu saya lihat orang di sini semua dihilangkan. Apalagi di Malaysia saya lihat itu mereka kalau mau pematangan buah daunnya dibuang habis. Saya bingung. Dia bilang biar makanan tidak dipakai. Kan daun itu dapur makanan. Nah, jadi kalau tidak ada daun, tidak ada dapur, tidak ada makan. Nggak bisa masak. Sama-sama. Benar. Itu tergantung pemupukan. Mungkin mereka khawatir kalau ketutup matahari mungkin loh ya. Tidak. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lion.